saya sungguh sangat pedih. Cuma gara-gara beda pilihan tetapi memutus tali silaturahmi. Nauzubillah min. Mudah-mudahan orang-orang desa Bocah Mahang nggak ada yang seperti itu. Amin. Dahulu ada orang kaya mau pergi haji. Karena terlalu banyak uang, orang kaya ini bingung mau nitipin uangnya dengan siapa. Cari di desa tersebut orang yang amanah, yang bisa dia titipin uang dia. Ketemu, namanya Fulan. Fulan, saya titip uang saya mau pergi haji. Nanti pulang haji saya ambil lagi uang tersebut. Kata Fulan, Pak, pergi hajilah dengan tenang, kerjakan rukun syaratnya, nanti bapak pulang ambil lagi uang bapak, insya Allah nggak akan kurang sedikit pun. Tenang orang kaya ini, pergilah dia berangkat haji. Pulang haji langsung ke rumah Fulan, ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan nggak ada yang ngebukain. Tetangganya sebelah rumah keluar, Pak, cari siapa? Saya cari Fulan. Kata tetangganya, maaf Pak, Fulan itu beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Kata orang kaya, Mas, sampean tetangganya almarhum? Betul Pak. Sampean tahu nggak keluarga almarhum di mana? Saya nggak tahu Pak. Sampean tahu nggak almarhum nyimpen uang saya di mana? Apalagi itu saya nggak ngerti Pak. Gundah gulana hati orang kaya tersebut. Tetangga nggak tahu keluarganya Fulan di mana, tetangga juga nggak tahu almarhum Fulan nyimpen uangnya di mana. Dalam hati yang gundah gulana, orang kaya ini datang ke seorang ulama yang arif dan bijaksana. Tuan saya beberapa hari lalu pergi haji, saya titipin uang saya sama Fulan. Begitu saya kembali, saya ke rumah Fulan, tetangganya bilang Fulan sudah meninggal dunia. Tetangganya nggak tahu keluarga Fulan di mana, tetangganya juga nggak tahu almarhum Fulan nyimpan uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan saya? Kata ulama tersebut, nanti dulu Pak, saya tanya, almarhum Fulan itu orangnya rajin ibadah apa tidak? Rajin Tuan saya, sholat berjamaah nggak ketinggalan, di mana pengajian dia selalu hadir, dengan ulama bergaul, hidup di kampung menjaga amanah, nggak pernah khianat. Dengan kata lain, almarhum Fulan orangnya rajin ibadah. Kata ulama, ya sudah, mudah-mudahan sekarang almarhum Fulan mendapat nikmat kubur. Begini saja, Bapak balik lagi ke Mekah. Nanti malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil nama almarhum Fulan. Kalau memang dia sedang mendapat nikmat kubur, nanti akan ada yang nyautin dari dalam sumur. Dia orang kaya berangkat lagi ke Mekah. Tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya teriak, Fulan, Fulan, Fulan. 3 kali teriak, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur Zam-Zam. Pagi-pagi orang kaya ini lapor ke ulama tersebut, Tuan Syekh, semalam 3 kali saya teriak di tepian sumur Zam-Zam, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur. Ini bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama tersebut, waduh, celaka. Jangan-jangan almarhum Fulan sedang disiksa di dalam kuburnya. Dah begini saja, Bapak ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur yang namanya sumur Burnut. Kalau memang almarhum Fulan sedang disiksa di dalam kuburnya, Bapak panggil di tepian sumur Burnut, nanti akan ada yang nyautin dari dalamnya. Berangkat orang kaya ke Yaman. Tengah malam tepat di tepian sumur Burnut, orang kaya teriak, Fulan, oi. Baru sekali manggil sudah ada yang nyautin dari dalam sumur Burnut.
Terkejut orang kaya, ya Allah fulan, kenapa kau sedang disiksa di dalam kuburmu? Bukankah waktu hidup di dunia engkau rajin ibadah, sholat nggak pernah ketinggalan, di mana majelis taklim hadir, dengan ulama bergaul? Kenapa kau sedang diazab, disiksa di dalam kuburmu? Kata fulan, Pak, betul, waktu hidup di dunia saya rajin ibadah. Betul, waktu hidup di dunia saya mati-matian menjaga amanah. Tetapi rupa-rupanya masih ada satu persoalan yang belum saya selesaikan waktu hidup di alam dunia. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang dahulu pernah saya lakukan. Tambah terkejut orang kaya. Kata orang kaya, loh, sampean punya saudara? Punya, Pak. Di mana? Bengkalis. Ya udah, Sherlock. Nah, dengerin aja. Ini Pak alamat saya. Tolong temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan